Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang berbahagia, di kesempatan kali ini marilah kita sama-sama untuk mempertebal keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan inilah yang akan mampu mengantarkan kehidupan kita menjadi orang yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebetulnya apa tujuan hidup kita di dunia ini? Dan apa pula yang harus kita cari hidup di dunia ini? Hampir semua jawabannya adalah sama, yaitu mencari ketenangan dan kebahagiaan hidup. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu menginginkan kebahagiaan yang sejati, bukan kebahagiaan yang semu. Hal yang paling penting diketahui oleh kita, bahwa kebahagiaan itu terletak di dalam hati seseorang. Manakala seseorang mampu dan mau menerima apa adanya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah orang yang jadi pemenang dan orang yang kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal hina an kasratil aradi, walakinnal hina hinan nafsi." Bukanlah orang kaya orang yang hanya menumpuk harta kekayaan, tetapi sebetulnya orang kaya orang yang kaya hatinya. Jamaah yang berbahagia, di saat Rasulullah mengajar Abu Dzar, beliau sempat bertanya, "Wahai Abu Dzar, atara kasratil mal huwal hina?" Apakah kamu melihat bahwa banyaknya harta itu disebut orang kaya? Jawab Abu Dzar, "Betul wahai Rasul." Lalu beliau bertanya lagi, "Wa tara qillatal mali huwal faqru?" Apakah kamu melihat bahwa harta yang sedikit itu disebut orang fakir? Jawab Abu Dzar, "Betul wahai Rasul." Maka beliau bersabda, "Innamal hina hinal qalbi wal faqru faqrul qalbi." Sesungguhnya yang disebut orang kaya itu hatinya merasa cukup, dan orang yang disebut orang fakir adalah orang yang mengalami kekurangan di dalam hatinya. Jamaah yang berbahagia, seringkali dipertanyakan oleh berbagai kelompok dan golongan, baik dari kalangan orang-orang atas maupun orang bawah. Ditanyakan oleh orang-orang kaya maupun orang miskin, baik kalangan pejabat maupun rakyat. Pertanyaan mereka adalah, "Man as'adun nas?" Siapa orang yang paling bahagia hidup di dunia ini? Apakah orang yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah? Apakah orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan yang tinggi? Apakah orang yang mempunyai berbagai fasilitas yang memadai? Ternyata semua bukan merupakan jaminan bahwa mereka akan memperoleh kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Sebagai jawabannya,
bahwa orang yang memperoleh kebahagiaan adalah man as'adan nas, orang yang mau dan mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai perwujudan dari hadis di atas, minimal ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 1, illam tanfa'hu fala tadurrahu. Jika kamu tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, maka janganlah kamu menyusahkan orang lain. Illam tamdahu fala tadummahu. Jika kamu tidak bisa memberikan pujian kepada orang lain, maka janganlah kamu mencelanya. Dan yang ketiga, illam tufrihu fala tahummahu. Dan jika kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan, maka janganlah membuat orang lain sedih. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian sekilas untayan mutiara yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini akan mampu mengantarkan diri kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.